sebagai wartawan. Tapi sehari-hari kan memang profesinya sebagai wartawan. Eh, saya dan mengingatkan Itu hilang. Terus untuk yang di sini sendiri apa dikenakan pasal? Ancaman hukuman 7 tahun. Semen untuk meyakinkan para korban seperti apa? ya berbahwa kita itu menanyakan si korban apakah jenengan kita dapat bantuan masih belum pernah mas akhirnya ya Bu kita ajukan ke kepala desa ini sang Bu betul ya Bu ya Sugiono untuk ini gratis untuk pakai yayasan nya saya suruh nyopot si itulah Apa yang memotivasi sampean melakukan aksi seperti ini, Mas? ya karena keluarga Pak. Kenapa? Istri saya almarhum meninggal dunia dan saya melunasi hutang almarhum saya 30 juta tapi sudah saya lunasi yang kemarin kurang 4 juta nambah saya sudah lunasi Hasil dari kejahatan ini. insya Allah dan buat selamatan almarhum bapak saya dan almarhum istri. Total dapat berapa kamu sih? Saya yang kemarin dapat 6 juta 6 juta Sebelumnya? 4 juta 3 juta Itu Itu hilang. Terus untuk yang di sini sendiri apa dikenakan pasal? Kalau biru juga nih. Problemnya ya cuma saya nggak ngaku selama saya mengelabui dari si korban saya nggak ngaku wartawan. Tapi sehari-hari kan memang profesinya sebagai wartawan. Enggak, saya hanya untuk Tadi ngakunya pimpinan katanya nggak tahu. Punya pimpinan dia. ya punya pimpinan cuma saya mengelabui dari pimpinan saja. Ini artinya sampean sehari-hari juga berprofesi sebagai wartawan. Bagaimana? Enggak. AND ini ya, yang kemarin sempat membuat video live bahwa saya merasa dicemarkan nama baik saya oleh salah satu anggota Polsek di Surabaya. Dan kemudian yang bersangkutan, silakan, apakah sampai masih merasa difitnah? Tidak. Tidak ya? Tidak. Bahwa video itu tidak benar ya? Tidak. Untuk menutupi kelemahan ya? Siap. Bahkan dari pengacara saya sama pimpinan saya tidak mengetahui saya sendiri yang untuk mengelabui dari pengacara saya dan pimpinan saya. Sampean merasa bersalah dengan perbuatan sampean? Siap dan merasa bersalah. Jadi itu rekan-rekan ini. Untuk yang kedua ini adalah inisialnya SC. Peranannya dia bagian mengambil barang-barang itu. Sementara ARD ini yang memprospek, kemudian SC yang mengambil ya, yang bawa menyiapkan barang untuk juga persiapan kabur ya. Nah, terus ini FS ini yang menerima barang dari hasil kejahatan mereka oleh FS kemudian diproses ya menjadi lempengan ya. Ini warga Surabaya semua kan? Bukan, FS ini warga Lumajang. Kalau yang berdua ini warga nikah di Uci Alit, ini asli dari Surabaya, Lamongan. Dan sekali lagi setelah kami klarifikasi pelaku pencurian yang mana modus awal adalah pelaku ini mengaku sebagai petugas penyaluran BST dana COVID-19 yang kemudian dengan caranya adalah korban yang diprospek oleh pelaku ini ditawari bagaimana caranya supaya mendapat dana BST tersebut. Dengan caranya akhirnya korban yang sasarannya adalah terutama korban menggunakan perhiasan. Jadi korban menggunakan perhiasan sasarannya. Setelah korban percaya bahwa dia akan mendapat dana BST, korban mau difoto oleh pelaku. Bu, saya foto dulu supaya jelas fotonya.
Nah, kemudian korban diminta untuk melepas semua perhiasan yang ada dalam dirinya yang dipakai. Dengan alasan kalau ibu pakai perhiasan nanti nggak dapat BST, jadi perhiasan harus dilepas semua. Korban percaya sehingga melepas semua dari anting-anting, kalung, cincin, gelang. Setelah itu ditempatkan dalam tempat tertentu dan si satu pelaku ini terus memberikan prospek kepada si korban sehingga korban percaya. Pada saat korban lengah, karena pelakunya dua, pelaku satunya mengambil barang itu dan siap di kendaraannya, di motornya. Sementara pelaku satu masih mengalihkan perhatian dari korban untuk tidak fokus pada perhiasannya. Setelah korban lengah, kemudian satu pelaku ini pura-pura ke belakang dan langsung kabur. Jadi itu awalnya. Dan itu dilakukan di beberapa TKP di wilayah Lumajang dengan terbit 5 laporan polisi dengan rekan. Ada 6 TKP tetapi yang terbit sementara hanya 5 laporan polisi. Apakah pelaku juga masuk sebagai oknum wartawan? Pada saat melakukan, pelaku tidak mengaku sebagai oknum wartawan. Mengaku sebagai petugas penyaluran dana bantuan sosial tunai dana COVID. Bagaimana ini kemudian bisa kami ungkap? Karena alhamdulillah suatu kejahatan pasti akan meninggalkan suatu kelemahan. Jadi tas dari pelaku ini berhasil diamankan oleh salah satu korban. Jadi tas dari suatu pelaku berhasil diamankan oleh satu korban. Kemudian dari itu kita lakukan upaya-upaya langkah kepolisian, penyelidikan, dan akhirnya bisa kita amankan satu pelaku pada tanggal 27 Oktober itu. Satu pelaku kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan dan mengakui bahwa dia bekerja dengan kawan satunya lagi. Dari hasil kejahatan itu kemudian dijual kepada pembeli eceran emas yang di pinggir jalan Timbangan itu, yang manual itu. Jadi itu. Total ada berapa pelaku nih? Total ada 2 pelaku. Setelah kita lakukan upaya lidik keberadaan pelaku satunya, kami koordinasi dengan Polsek Kenjeran di Kota Surabaya. Dalam 2 hari kita lakukan pengintaian dan akhirnya kita bisa lacak keberadaan si pelaku di tempat kontrakannya. Untuk TKP-nya selain Lumajang ada nggak? Sementara dari 6 TKP baru di Lumajang saja. Manakala ada korban lain dengan modus yang sama tadi, silakan menghubungi Polres Lumajang. Kami siap untuk secara transparan memberikan penjelasan-penjelasan. Mungkin ada TKP di luar kota Lumajang. Ada